Ke bantuan yang emang kemarin banyak banget tanyakan, Kak, gimana cara dapatnya, apakah bisa daftar? Keduanya yaitu KPM PKH dan juga KPM BPNT, teman-teman. Lalu apakah untuk peserta prakerja bisa dapat? Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman update sedikit mengenai prakerja dan juga lanjutan informasi mengenai bantuan terbaru yaitu BLT Ekstra dari pengalihan subsidi BBM yang total bantuannya mencapai 24,17 triliun yang akan segera dicairkan. Lalu bagaimanakah kita bisa daftar? Bagaimana cara daftarnya? Dan juga bagaimana cara ceknya, kita akan bahas teman-teman dari info terbaru. Jadi pastikan teman-teman simak sampai akhir video agar infonya clear. Dan seperti biasa buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk prakerja, karena sekarang hari Selasa tanggal 30 dan biasanya nanti malam itu batas terakhir atau penutupan untuk gelombang 43. Jadi buat teman-teman please klik gabung hari ini juga sebelum nanti ditutup. Jadi kalian bisa kesempatan untuk lolos gelombang prakerja kali ini. Karena juga peluangnya cukup besar teman-teman. Walaupun teman-teman kemarin gagal, itu tetap masih ada peluang teman-teman. Jadi kalian harus semangat dan tetap berusaha. Tinggal klik gabung aja, jadi nggak sampai makan 5 menit waktu. Tinggal login, buka dashboard, klik gabung, dan kalian tinggal menunggu nanti untuk hasil seleksi dari prakerja teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke bantuan yang emang kemarin banyak banget tanyakan, Kak, gimana cara dapatnya, apakah bisa daftar? Apakah peserta prakerja bisa dapat juga? Seperti itu, teman. Jadi teman-teman ya, untuk cara daftarnya, setelah saya cek itu kita bisa daftar secara online, teman-teman. Untuk yang sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat itu secara online, karena ada aplikasinya. Lalu juga untuk bantuan dari Kemenaker, yaitu subsidi upah Rp600.000, itu pun juga kita bisa cek dan juga bisa daftar. Tapi di sini untuk teman-teman emang yang masih bekerja dan masih aktif membayar BPJS ketenagakerjaan teman-teman dengan gaji itu di bawah 3.500.000 seperti itu. Jadi biar lebih clear kita akan screen record di sini teman-teman ya untuk cara daftarnya teman-teman. Oke teman-teman, ini dari Kompas ya, saya ambil berita bulan April teman-teman. Ini cukup lengkap. Jadi cara daftar Bansos Online 2022 lewat handphone teman-teman. Jadi buat yang belum terdata sebagai penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat PKH ataupun juga BNST, itu juga kalian bisa daftar secara online teman-teman. Jadi ini ya, BNPT ya namanya ya, yaitu bantuan pangan non tunai teman-teman. Jadi ada dua jenis bansos, yaitu BPNT, yaitu bantuan pangan non tunai, dan juga PKH program keluarga harapan. Dan biasanya nih teman-teman yang sudah terdata di bantuan ini tuh tidak bisa daftar atau mungkin tidak bisa lolos di gelombang prakerja teman untuk saat ini, seperti itu. Oke. Jadi Bapak yang merasa tidak pernah dapat bantuan sama sekali berdata, kalian tinggal unduh aplikasi Cek Bansos teman-teman yang resmi dengan developer atau penyebutan adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian pilih buat akun baru teman-teman dan isi kolom seperti nama, nomor kartu keluarga, NIK, dan data sesuai KTP. Selain itu pendaftar juga harus melampirkan swap foto dengan KTP dan foto KTP teman-teman seperti biasa ya. Kemudian setelah berhasil, data akan terverifikasi oleh Kementerian Sosial. Setelah terverifikasi, akun atau user ID akan diaktifasi dan menu pada aplikasi Cek Bansos dapat diakses. Lalu login dengan username dan juga password yang sudah dibuat sebelumnya ya. Kemudian pilih menu daftar usulan dan isi data sesuai dengan KTP. Selain dirinya, pemilik akun juga bisa mendaftarkan keluarga, kerabat, atau orang tidak mampu lain untuk menggunakan menu pilihan tanpa usulan. Jadi kita bisa mengusulkan orang lain pun. Yang penting kita punya akunnya dulu, nanti kita bisa daftarkan kita, kalau kita ataupun juga orang lain teman-teman. Jika data yang diinput termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, maka penerima bisa memilih menu pilih jenis bantuan atau bansos teman-teman. Setelah berhasil diusulkan, Kemensos akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data. Masyarakat dapat memeriksa lolos tidaknya menjadi penerima manfaat bansos melalui menu Cek Bansos pada aplikasi Cek Bansos atau melalui situs cekbansos.kemensos.go.id teman-teman.
Jadi kita bisa daftar kok ternyata, jadi tidak harus ke kantor desa, tapi juga bisa secara online teman-teman dengan bantuan cek bansos ini aplikasinya. Lalu cara cek lolos tidaknya penerima bansos, kalian tinggal buka situs cek bansos yang saya infokan kemarin teman-teman, lalu pilih lokasi kita di mana, lalu kode verifikasi, kemudian ketik 8 huruf kode, pisahkan spasi yang tertera dalam kotak kode. Jika huruf kode kurang jelas, klik tombol reload, itu kayak kode capnya namanya. Jadi kayak kita buat kode, kita bukan robot. Kemudian kalian isi data lengkap sampai dengan nama kalian. Itu jika muncul, itu akan muncul teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau daftar atau mungkin mencoba untuk mendaftar di bantuan PKH atau mungkin bantuan BPNT melalui keluarga penerima manfaat atau KPM, kalian bisa menggunakan aplikasi cek bansos ini teman-teman, seperti itu. Oke? Nah, lalu untuk yang kedua yaitu bantuan subsidi upah teman-teman ya, atau BSU teman-teman. Ini biasanya untuk teman-teman yang sudah atau masih bekerja teman-teman. Jadi ini juga terbaru dari CNBC. Cara cek kamu dapat subsidi gaji 600.000 atau tidak. Oke, ini juga fresh, baru kemarin teman-teman. Nah, bantuan subsidi upah BSU alias subsidi gaji sebesar 600.000 akan kembali dilakukan pemerintah. Jika tidak ada aral melintang, bantuan tersebut akan diberikan mulai minggu depan. Yang saya bilang pertanggal 1 September itu bahkan sudah mulai dicarikan teman-teman. Pemerintah sendiri akan menerbitkan petunjuk teknis tentang penyaluran subsidi gaji yang akan kembali diberikan kepada para pekerjanya masih aktif yang memiliki penghasilan di bawah 3,5 juta per bulan teman-teman. Bantuan sebesar 600.000 itu akan diberikan kepada 16 juta orang pekerja dengan total anggaran 9,6 triliun. Jadi banyak banget nih yang akan dapat teman-teman. Berikut cara cek penerima subsidi gaji 600.000. Kalian bisa kunjungi laman BPJS tenakerja.id, pilih menu cek status calon penerima BSU, kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU. Kemudian masukkan data NIK, nama lengkap, tanggal lahir. Setelah mengisi data diri, klik GAPTCHA I'm not a robot, kemudian klik lanjut. Akan terlihat di akun tersebut jika kamu menerima bantuan subsidi gaji. Jika belum memiliki akun, maka kamu wajib mendaftar dan melengkapi data diri mulai dari nomor NIK, nama lengkap, dan nama ibu kandung. Anda bisa melakukan aktivasi akun menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone. Setelah itu bisa login di akun tersebut dan kembali melengkapi data diri seperti profil tentang Anda, pernikahan, dan tipe lokasi. Langkah terakhir adalah cek pemberitahuan. Jika terdaftar sebagai penerima, maka Anda mendapatkan centang hijau notifikasi sebagai bukti kamu menerima bantuan subsidi gaji, teman-teman. Tapi biasanya ya, untuk yang ini itu akan dari kantor sih biasanya, setahu dari tahun-tahun sebelumnya itu. Nanti bagian HRD yang akan berurusan dengan BPJS, nanti akan di-upload datanya, akan dicek, karena emang yang menentukan gaji kita berapa itu adalah dari pihak HRD, karena mereka yang bisa akses untuk akun dan juga mengupdate data kita di BPJS ketenagakerjaan teman-teman. Jadi biasanya nanti kita akan tunggu aja. Bisa nanti dari perusahaan kita, HRD akan menginfokan bahwa ada program ini, datanya sudah di-storekan ke BPJS ketenagakerjaan, nanti tinggal menunggu update. Jika emang sudah valid semua, itu akan mulai diproses. Jadi buat teman-teman untuk bantuan PKH ini, kita bisa secara online. Untuk bantuan subsidi upah, bisa cek secara online juga, tapi kita untuk daftarnya itu biasanya melalui perusahaan sih, seperti itu. Tapi kalau mau coba secara ini pun juga bisa. Yang jelas, buat teman-teman yang memang sesuai syaratnya, memang kurang mampu, lalu juga belum pernah bantuan, dan untuk yang masih bekerja, tapi gajinya di bawah 3,5 juta, itu punya peluang yang cukup besar, karena memang ini pun anggarannya sangat banyak teman-teman. Jadi untuk bantuan BLT pun, antara yang PKH atau yang BPNT, kemungkinan itu dapat dua-duanya, karena itu untuk 20 juta penerima manfaat. Jadi sepertinya itu memang mencakup keduanya, yaitu KPM PKH dan juga KPM BPNT teman-teman. Lalu apakah untuk peserta prakerja bisa dapat? Itu kembali lagi teman-teman ya, kalau kalian masih bekerja, gaji kalian 3,5 juta, dan untuk bantuan itu tidak disinkronkan dengan bantuan prakerja, itu masih punya peluang dapat. Tapi kalau emang disinkronkan, jadi dianggap yang sudah dapat prakerja nggak bisa dapat ini, ya mungkin saja nggak dapat lagi. Yang jelas teman-teman, karena emang juga masih baru banget, baru kemarin. Jadi sambil berjalan waktu, jika emang ada update terbaru mengenai pencairannya, lalu juga daftar yang lebih official lagi, lalu juga untuk pengecekan, saya akan bahas di next video. Jadi teman-teman pastikan kalian stay tune terus, karena akan ada banyak info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasilan untuk teman-teman semua. Jadi thank you banget, dan buat yang suka, silakan kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe,
Silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan buat yang belum follow Instagram saya, please kalian follow di @aaronagus. Untuk question bisa DM di sana. Jadi thank you banget dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.